Maksudnya kayak edukasi buat teman-teman Ya, betul. untuk membeli mobil second atau mobil bekas. Betul. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita update informasi lagi. Siap. Di Incang Mobil Indo, pastinya sama Bang Adit. Siap. Siap, luar biasa. Bang Adit, luar biasa nih, konsisten kasihkan informasi buat teman-teman semua ya Bang ya. Siap. Siap, karena teman-teman apa ya, di sekitaran Ciledug ini referensi showroom sebenarnya banyak ya. Betul. Tapi teman-teman nanti bisa mampir, rekomendasi di Incang Mobil Indo tuh cakep juga ya. Dari unitnya, dari prosedur penyediaan unitnya pun, dari pelayanannya juga ya Bang ya. Ya. Nih kita akan podcast sedikit buat teman-teman semua, nanti bisa disimak detail, ataupun yang masih penasaran nanti bisa japri langsung ke Bang Adit ya Bang ya. Boleh buat teman-teman. Siap, Bang Adit, kita ada dua format nih, ada yang landscape, ada yang buat TikTok sama IG Bang ya. Boleh. Nah, nanti teman-teman bisa dapat rekomendasinya di media sosial Incang Mobil Indo ya Bang ya. Betul. Siap Bang Adit. Kita bagi alamat dulu kali ya. Boleh. Alamat di mana Bang, kita informasin lagi yuk. Untuk kita showroom Incang Mobil Indo, showroom terbesar mobil second di Ciledug Tangerang. Ya. Yang beralamat ada di Jalan Raya Pondok Kacang, Ciledug Tangerang. Yes. Atau teman-teman bisa buka Google Map, itu ketik aja Incang Mobil Indo. Incang Mobil Indo. Baik, ataupun nanti ada kontaknya Bang Adit, ada di Linktree, itu banyak pilihan nomor teman-teman sales ya Bang ya. Boleh. Atau nanti janji sama Bang Adit pun nggak masalah ya. Boleh. Siap Bang Adit, kita mau podcast sedikit nih. Teman-teman kan Ciledug ini apa ya, referensi mobil bekas yang di showroom yang sudah terima rapi. Di Incang Mobil itu kan juga oke ya referensinya ya. Betul. Nah Bang Adit boleh kasih apa ya, tips dan trik nih teman-teman membeli mobil second tuh gimana sih Bang? Maksudnya kayak edukasi buat teman-teman. Ya, betul. Untuk membeli mobil second atau mobil bekas. Betul. Gitu. Sebelumnya terima kasih. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit juga gitu kan. Jadi poin-poin yang paling besar gitu, apalagi untuk teman-teman yang mau memiliki mobil second, ya, gitu perlu diperhatikan. Dari sisi pertama untuk mempunyai mobil itu biasanya mengarah ke budget. Budget, oke. Betul, ke budget. Jadi budget dari teman-teman sendiri lebih ke arah mobil keluarga kah? Ya, betul. Atau mobil untuk kayak keluarga kecil. Maksudnya kalau keluarga besar kan mungkin lebih dari 5 orang. Ya, betul. Gitu kan. Kalau misalnya keluarga kecil kan bisa mobil-mobil kecil. Kalau lebih dari 5 orang, maksudnya anak udah 3-4, berarti mobilnya yang 3 baris. Betul, 3 baris. Siap. Nah, untuk mobil-mobil pertama biasanya kalau mau punya mobil, kita arahkan mungkin harga-harga yang under 120 juta. Under 120 juta. Yang dimana poin-poinnya mobil tersebut tidak terlalu banyak perbaikan atau spare part juga masih banyak di kalangan bengkel ya, bengkel terdekat mekanik, gitu. Kayak betul gitu. Gitu. Nah, untuk pertama pengecekan mobil second itu dari sebelum konsumen ngecek ke mobil ke kita pastikan mobil itu mobil nggak bekas tabrak. Betul. Mobil nggak bekas tabrak itu mungkin dari pertama kita lihat dari sisi tampilan depan tuh kayak kap mobil. Ya, betul. Ya kan, terus habis kap mobil kita buka itu ada di mana sealer mobil atau karet gitu kan. Atau baut kap, engsel mobil. Ya, betul. Terus ada apron depan. Ada cross member tulangan. Siap. Gitu. Itu pasti kita cek. Yang dimana poin-poin utama mobil second yang indikasi tabrak depan itu yang tadi saya sebutkan itu semua aman. Nah, untuk di bagian pintu supir, pintu penumpang yang lainnya itu juga ada beberapa kita nyebutnya sealer. Sealer atau baut-baut yang dimana kemungkinan besar
tidak pernah ada terjadi benturan atau tabrakan. Siap. Jadi bisa indikasi ya Bang ya? Betul. Bisa kelihatan secara kasat mata. Betul, karena kita sudah terbiasa mengecek. Betul. Jadi alhamdulillahnya jadi tahu. Gitu. Maksudnya kita beritahu ke teman-teman yang mau punya mobil, gitu kan, yang memang dia memberatkan untuk otospektor atau memang general check up ke bengkel resmi. Maksudnya kita kasih edukasi video ini. Betul. Jadi teman-teman bisa dicek lebih lanjut, apalagi di Incang Mobil Indo ini kan layanannya lengkap ya Bang ya. Betul. Mulai dari bengkel ada, poles juga ada. Oke, pokoknya nanti lengkap, konfirmasi ke Bang Adit ya. Lanjut, selanjutnya, nah habis pengecekan tabrak depan, tabrak samping dari pintu-pintu sudah. Betul. Nah, itu kita pengecekan di kebagian belakang bagasi, yang dimana yang ditakutkan ada indikasi tabrak dari belakang, atau ditabrak, bahasa kasarnya. Itu di bagian pintu atau bagasi belakang itu juga ada namanya sealer-sealer juga. Dicek karet-karet dan las titiknya juga ada nanti di kolong-kolong bagasi itu. Atau kita bisa ngolong juga kelihatan apakah memang ada indikasi bekas lasan gitu kan, yang dimana mungkin sebelumnya pernah ditabrak dari belakang terus diperbaiki. Nah di situ. Nah poin kedua yang dimana mobil indikasi banjir kita juga nggak ambil. Itu. Yang kedua banjir itu pertama kita buka mobil dari sisi driver, dari sisi supir, itu aroma untuk bau bekas banjir itu berasa banget sih Bang. Nggak gampang hilang ya kalau bekas banjir. Betul, nggak gampang hilang. Tapi ada juga yang nggak menimbulkan bau, mungkin dia sehabis kena banjir langsung dilakukan yang dimana sampai bongkar semua interior. Itu bisa juga. Tapi kebanyakan jarang orang sekali langsung bongkar semua interior karena perlu budget dan waktu yang dimana konsumen juga pasti punya kesibukan kan. Makanya kita harus teliti itu juga. Terus indikasi banjir bisa dilihat dari kolong jok. Iya, kolong jok supir itu. Jadi pasti ada karat sih Bang, namanya mobil second. Betul. Ya kan. Cuman karatnya banjir itu beda sama karat yang dimana kita kan menggunakan AC dalam mobil. Betul. Iya, makanya kalau karat yang bekas banjir itu melekat dan tebal. Gitu buat teman-teman, jadi bisa dipastikan ngecek di kolong jok itu ada karat. Kalau mobil second sih pasti ada karat, yang dimana lebih dari 6 tahun tuh mobil second pasti ada karat. Cuman yang karat yang berbahaya bekas banjir itu karat yang tebel. Karat yang tebel, karena kalau karat yang cuman sedikit aja itu faktor dari kelembapan kita menggunakan AC pemakaian sebelumnya. Betul. Di dalam ruangan kabin mobil kan terjadi oksidasi itu ya. Betul. Embun AC membuat tipis-tipis jadi karat. Kayak gitu teman-teman. Di kolong setir juga, kalau memang ada indikasi bekas banjir pasti ada karat tuh, karat yang dimana melekat. Lain halnya kalau memang cuman lembab AC pasti dia karat ada dikit-dikit doang, gitu, nggak banyak kayak bekas banjir, gitu. Terus biasanya kita juga scan mobil tersebut sebelum kita ambil, kita scan karena kadang bisa bener-bener rapi, sekian rupa, tapi waktu di scan kebaca tuh kelistrikannya ada yang tidak normal, yang mungkin dimana itu bekas banjir, tapi begitu kita scan, itu kebaca ada beberapa part atau yang kita scan elektrikalnya tidak normal, itu juga kita nggak bakalan ambil, karena kita punya alat scan tersebut yang dimana buat melengkapi kesigapan kita mengecek mobil. Gitu. Baik. Nah, itu kalau dari poin besarnya dua itu aja sih Bang, kalau mobil second. Nah, kalau untuk ke selanjutnya, biasanya kita ambil mobil pasti ada perbaikan yang dimana kayak kaki-kaki,
terus ada ban juga, atau memang harus ngecat, bahasa kitanya ngecat, atau baret-baret kita harus rapikan, itulah ngesol. Ngesol ya. Iya. Nah, atau memang ada yang dimana aksesoris lainnya atau part lainnya kayak rembes di atas gitu, head, itu pasti kita rapiin. Jadi kita baru masuk nih mobil nih, dapat mobil kan nggak semuanya cakep, betul. Apalagi dari pemakai kan, ada yang pemakaiannya apik, ada yang pemakaiannya kotor, gitu kan. Kalau kita lagi dapat yang apik, berarti perbaikan kita dikit. Kalau dapat yang kotor, berarti perbaikan kita kayak dari sisi ban harus kita ganti. Kalau kaki-kaki itu pasti kita beliin partnya baru, nggak mungkin diakalin, karena kalau cuma diakalin mungkin 2-3 hari begitu lagi bunyi, balik gitu. Lagi ya. Contoh bisa aja kayak link diakalin bisa seminggu, ya kan. Jadi percuma ntar kita kesini lagi, betul, gitu kan. Makanya kalau kaki-kaki kita udah terima mobil itu memang suara kaki-kaki banyak atau tidak normal, pasti kita rapihin dari kita. Ban, kaki-kaki, dari segi lecet-lecet yang perlu dicat, itu pasti kita rapihin, betul. Ya kan. Terus selain itu juga ada interior, interior kotor itu pasti kita rapihin juga dari sisi poles. Betul, poles eksterior atau poles interior juga. Jadi pertama mobil masuk kita udah cek, kita memang ada bengkel, pertama kita rapihkan memang part-part apa yang harus diganti, yang dimana nanti takutnya konsumen pakai baru seminggu harus ganti, ya kan. Makanya kita ganti, atau ada kerembes-rembesan pasti kita rapihkan dari sisi bengkel dan kaki-kaki itu. Betul. Dari sisi cat, lecet-lecet pasti kita cat, karena kita juga ada bengkel cat sendiri, ya kan, bengkel sendiri, mesin sama kaki-kaki, cat juga bengkel ada juga. Nah, selesai dua itu dari bengkel, kaki-kaki dan mesin, terus ada cat, udah kelar, pasti kita poles. Iya, kita salon mobilnya. Di finishing tuh di salon. Dari sisi eksterior dan interior, gitu. Jadi konsumen terima mobil dari kita, itu udah istilahnya tinggal pakai aja. Tinggal pakai, udah rapi. Sudah rapi. Betul. Siap, luar biasa. Jadi poin pertama sih teman-teman bisa tentukan dulu budgetnya, Bang, ya. Betul. Peruntukannya juga misalkan teman-teman buat mobil keluarga kah, atau buat aktivitas mobilitas teman-teman ya. Betul mau sekali. Yang 2 baris, 3 baris pun nanti tergantung kebutuhan. Itu bisa dikonsultasi nanti sama Bang Adit ya. Boleh. Nah, effortnya juga nih teman-teman. Jadi ya, kalau pemikiran saya sih di showroom ya, showroom tertentu, misalkan kayak Encang Mobil Indo nih, emang tadi effortnya tuh udah disebutkan ya. Betul. Jadi teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan, meminimalisir PR teman-teman. Betul. Jadi ya bisa dibilang agak ada biaya yang mesti dibayar di situ, tapi mobilnya udah siap pakai. Betul. Oke, mulai dari body repair, ada kita bengkelnya, bengkel pun ada, finishing di salon. Betul. Oke, jadi insya Allah siap pakai. Siap pakai. Tapi pun teman-teman masih sanksi nih, Bang. Teman-teman bawa mekanik, bawa spektor, atau mau general check up ke bengkel resmi, itu boleh banget. Bisa. Itu boleh banget. Itu kan gimana dari pembeli, dari debitur kita, konsumen kita, kita membolehkan dari segala hal, atau spektor, bawa montir kenalan atau kerabat, atau general check up, itu boleh banget. Oh, boleh. Boleh. Teman-teman, emang segelintir showroom juga ya. Ini mohon maaf, ada beberapa showroom yang nggak terima itu. Oh, seperti itu. Jadi di Encang Mobil Indo open aja, Bang, ya? Open kita. Siap, insya Allah nggak ada dusta di antara kita ya, Bang. Betul. Selagi misalnya ada temuan antara teman-teman mau bawa otospektor atau montir teman sendiri atau kerabat atau general check up, terus ada temuan yang dimana memang memberatkan, lebih baik langsung ngobrol langsung ke salesnya, atau ke saya, memang ketemu saya langsung. Misalnya kita anggap itu bisa kita maksimalkan dari showroom, itu pasti kita rapikan, kita maksimalkan. Gitu, ada temuan yang di situ memberatkan, kayaknya gue nggak jadi gitu kan, dari pihak konsumen. Tapi cerita ke kita sales atau ketemu saya langsung gitu, terus di situ memberatkan untuk membeli,
kenapa harus diberatkan? Kita bisa rapihkan atau kita bisa maksimalkan, gitu, biar si konsumen tertarik sama mobil kita. Betul, teman-teman, istilahnya datang ke sini sudah ada ngeluarin budget buat inspektor ataupun ke bengkel resmi, itu kan di luar harga unit mobil ya Bang ya. Betul. Nah, itu ada budget sendiri buat teman-teman. Terus hasilnya agak kurang sesuai ya, ada indikasi atau ada hal yang memberatkan tadi kayak Bang Adit bilang, itu better didiskusikan aja. Betul, bisa kita ambil jalan tengahnya, kita maksimalkan atau kita rapihkan. Itu tidak memungkinkan kita tutup mata, pasti kita ambil jalan tengahnya. Betul. Jadi memang teman-teman mau ada bayangan mau beli mobil pertama kali, mau cari pendapat gimana sih Bang mobil yang cocok untuk awal, misalnya belum punya mobil atau saya punya budget sekian atau sekian gitu kan. Memang kita ada dua pilihan Bang. Misalnya gini, si konsumen mau mobil, terus budget dia pengen cash awalnya, cuman budgetnya tidak memenuhi ketersediaan mobil kita. Oke, baik. Kita juga bisa alihkan ke kredit Bang. Oke, berarti kita masuk ke segmen berikutnya nih. Pembelian berarti ini. Pembelian. Jadi dari sisi konsumen bisa mau beli cash, bisa kredit. Oke. Gimana tuh Bang buat kredit ya? Kalau buat kredit buat teman-teman itu kita biasanya memang open DP itu kita di minimal atau DP ceper sebutannya. Mayoritas orang. DP ceper Bang, sorry Bang dipotong. DP ceper kan sebagian orang nih ada kayak konotasinya kurang bagus. DP ceper mah cuman gimmick gitu. Bener nggak sih Bang itu Bang? Sebenarnya kalau DP ceper cuman gimmick itu di saya kayaknya nggak berlaku ya. Itu beneran terjadi ada. Bener ya. Benar. Yang penting digarisbawahi DP ceper itu yang penting buat teman-teman dari histori kreditnya atau BI checkingnya itu bagus. Gitu. Terus untuk tempat tinggal itu misalnya bersama orang tua atau punya rumah sendiri itu lebih bagus ketimbang mohon maaf ngontrak. Apalagi ngontraknya petakan. Kalau ngontraknya satu rumah mungkin masih bisa kita angkat dari segi leasingnya. Saya di sini menyebutkan dari pandangan leasing karena kan kredit kita menggunakan leasing atau finance sebenarnya. Pembiayaan itu ya. Betul, pembiayaannya. Terus selain rumah sendiri, terus BI checkingnya harus bagus. Terus kooperatif juga pada saat disurvei memang kapasitas ya konsumen itu harus cerita apa adanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, jangan ada dikurang-kurangkan. Karena kalau ada timbul mengarang gitu ibarat kata waktu disurvei itu leasing-leasing sekarang malah lebih takut, malah kurang percaya untuk diproses sampai approve. Kenapa? Pandangannya si leasing itu lu gua proses di awal gitu kasarannya, lu udah ada bohong dikit-dikit atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, gimana nanti udah dikasih mobil gitu. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya ya teman-teman tuh bisa ya tadi pokoknya konsultasi mau beli cash pun seperti apa kebutuhannya, pun lanjut mau kredit, teman-teman istilahnya apa ya, cerita emang bener-bener keadaannya ya Bang ya. Betul. Jadi kayak pernah sih saya dengar juga, mohon maaf maksudnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Kayak emang bener-bener perlu mobil dan juga ekonominya sudah mampu gitu ya. Maksudnya mohon maaf bisa lebih terbuka aja lebih juga terbuka. Ya. Jadi teman-teman pembiayaan leasing, analisnya pun juga bisa memberikan tanggung jawab mobil ke teman-teman ya. Betul. Jangan ada yang ditutup-tutupi lah waktu proses kredit gitu kan. Ya, dan buat DP itu basic awal kredit kalau DP ceper ya. Tapi kalau memang mau DP mungkin 35% atau 30% ke atas, rumah kontrak pun masih bisa di financing. Masih ada harapan. Masih. Tapi kalau untuk DP ceper memang kita mengharuskan rumah sendiri atau sewanya itu satu rumah. Tidak bisa kontrak. Tapi kalau memang dia ngontrak terus BI checkingnya ada kurang-kurang dikit, yang penting tidak pengembalian kendaraan motor atau mobil,
rada kurang, itu bisa DP mungkin 30% ke atas. Oke, masih ada harapan ya. Jadi teman-teman emang Bang, gue punya dana budget di 30%-an dari harga mobil. Itu bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Apalagi kalau BCK-nya bagus, rumah sendiri, itu lebih cepat lagi prosesnya di kita. Oke, disayang leasing ya? Disayang leasing ya? Leasing. Semua leasing makan dong, berebut ya kan? Betul. Wah, luar biasa. Untuk pokoknya mengarah ke kredit itu. Tapi kalau di cash, yang penting si teman-teman udah kira-kira punya prediksi mau beli mobil atau yang mau dicari itu mobil 2 baris atau 3 baris, matic atau manual, itu bisa banget langsung datang juga ke sini, gitu kan. Kita banyak ketersediaan stok, gitu. Mungkin dari yang teman-teman nggak mau, kita ada stoknya dan keunggulan dari mobilnya, jadi mau. Dan pembelian cash pun di kita itu tidak kaku-kaku banget. Misalnya harganya 100, terus 100 saja, ya kan? Berarti kan nggak bisa nego, nggak bisa kurang. Indomaret itu, jadi minimarket ya? Iya, minimarket itu namanya. Nggak bisa itu kan. Kalau teman-teman tuh kalau nggak nego nggak afdol ya. Betul, Indonesia punya nego tuh. Pokoknya datang ke sini nggak sia-sia. Teman-teman sampaikan aja. Budget segini Bang Adit, saya bisa tunjuk mobil yang mana ya Bang ya, istilahnya gitu ya. Boleh. Cash itu pasti bisa nego. Yang penting teman-teman datang dulu ke showroom kita, cocokin dulu sama mobilnya, test drive dulu. Kalau udah cocok pasti bisa nego. Betul banget. Harga masih luas, lentur, fleksibel, konsultasi istilahnya. Iya, berkas-berkas juga waktu kita sebelum beli itu pasti kita cek. Oh iya. Legalitas dokumen mobil Bang, gimana Bang? Iya, jadi legalitas mobil, dokumen-dokumen dari STNK, BPKB, faktur dan sertifikat, itu pasti kita cek pada saat mau transaksi atau sudah deal dari kita, dari pemilik sebelumnya ke kita. Betul. Itu pasti kita samakan nomor rangka, nomor mesin, terus kita scan juga barcode ada di BPKB. Gitu, terus kita lihat keaslian kayak faktur juga gitu. Oke, dokumen pun di sini lengkap. Beli cash nggak tarsok-tarsok ya Bang ya? Ada, langsung di-ready-kan bawa pulang ya. Bisa. Nah, itu teman-teman juga bisa jadi poin ya. Di tempat lain misalkan transaksi dimanapun udah beli cash tapi dokumennya tarsok-tarsok ya. Mending nggak usah dulu ya. Langsung aja cari yang ready, teman-teman juga absah ya Bang ya. Betul. Kayak gitu. Kita juga ada benefit buat teman-teman. Memang kita lebih banyak benefitnya itu ke kredit. Kredit gimana tuh Bang? Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil kredit di Encang Mobilindo, showroom mobil bekas terbesar di Ciledug Tangerang. Betul. Untuk kreditnya DP memang promo minim-minim. Dan kita ada tambahan kalau sudah di ACC pasti kita gantiin oli mesinnya. Pasti kita gantiin filter oli mesinnya. Pasti kita servis tune up. Pasti kita lakukan sporing. Pasti kita lakukan balancing. Jadi buat teman-teman siap pakai banget nih Bang. Luar biasa, enak banget tuh, saya dengarnya juga nyaman ya. Teman-teman buktikan aja ya. Pokoknya di screenshot video ini nanti konfirmasi ke Bang Adit. Teman-teman ya. Terus ada lagi Bang Cibens. Apa lagi Bang? Kredit itu selain yang tadi 5 tadi saya bawa ke bengkel paket servis gitu ya, benefitnya. Kita ada asuransi atau garansi. Kalau dari showroom kredit itu garansi mesin dan matic itu 2 bulan. Dari showroom. Jadi amit-amit memang kalau ada masalah dalam mesin atau matic atau transmisi, itu bisa langsung kontak aja ke kemana marketingnya. Jadi nanti koordinasi bawa aja ke showroom. Nanti biar montir showroom pegang atau tangani untuk kendala mesin dan transmisi gitu. Nah, untuk asuransi dari kredit, saya menggunakan jasa premium garansi. Vendornya premium garansi. Nah, itu yang di cover dari kelistrikan semua, sama AC. AC juga. Betul. Dan penggerak roda. Cuman penggerak roda ini tidak semua. Rekstir tidak. Jadi dia cuman karet-karet penggerak roda saja. Karet-karetnya ya. Seal-sealnya gitu istilahnya ya. Betul. Busing-busing gitulah.
Siap. Biar nggak ada salah paham, nanti konfirmasi aja lagi ya Bang ya. Boleh. Jadi buat teman-teman, kredit tuh banyak benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan di showroom kita. Betul, karena emang keperluan keuangan teman-teman mungkin pasnya atau cocoknya kredit. Betul. Karena kan banyak kebutuhan ya, pos-posnya A, B, C, D. Teman-teman ngambil kredit mobil bekas di Encang, itu juga benefitnya banyak ya. Betul. Oke, siap. Kita juga akan informasikan beberapa rekomendasi stok mobil keluarga ya Bang, boleh Bang ya? Boleh. Oke, nanti pokoknya teman-teman lanjut dari segmen ini Bang ya. Kita lanjut ke referensi rekomendasi mobil keluarga yang harganya terjangkau, unitnya cakep, siap pakai. insya Allah siap pakai. Betul. Harganya teman-teman terjangkau. Siap. Dibandingkan showroom di sekitaran Ciledug, ini better juga ya. Alhamdulillah. Siap. Kita lanjut yuk ke segmen berikutnya Bang ya. Oke, siap. Rekomendasi mobil buat teman-teman semua. Ya baik teman-teman, kita menuju rekomendasi stok dari Encang Mobil dulu ya Bang ya. Boleh Bang Jibens, lanjut. Siap, kita lanjut yuk teman-teman. Pertama ada mobil keluarga apa nih Bang? Mobil keluarga ini kita punya Suzuki R3 R3 GT Sport Matic 2020. 2000-nya 20. 2020. Matic teman-teman. Matic, warnanya abu-abu metalik. Abu-abu metalik Tipe teman-teman. tertinggi nih. Tipe tertinggi R3 ya Bang. Sebelum XL7 pokoknya ini tipe tertinggi di tahun 2020. Betul, yang sport teman-teman. Sport. Warna juga unik teman-teman, nggak dapat warna pasaran. Di jalanan nggak ada yang nyamain nih teman-teman. Betul. Ya. Kuncinya udah keyless. Betul. Mobilnya orisinil. Pokoknya cakep dah. Kilometernya 90 ribuan, 96 kalau nggak salah. 90 ribuan berjalan. Oke, kunci pajaknya full hidup. set, pajak hidup. Bulan 8 atau Agustus sampai 2026. Oke, masih panjang banget. Plat Jakarta. Jakarta Timur ganjil. Iya, pula ganjil. Bang Adit, open harga berapa nih? Kalau ini harga cash kita kasih di 182 juta. 182. Iya, kita open. Masih open teman-teman ya. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang, nego datang aja ke showroom ya Bang ya. Boleh, cocokin dulu Siap. sama mobilnya, tes drive dulu sama mobilnya, masih bisa kurang, masih bisa nego. Betul, DP angsuran minim pokoknya. Kita kasih DP minim atau DP promo. Ya. Biasa orang-orang kasih masih 10, 5. Oke, ya. Ini kita kasih DP 3 juta aja buat teman-teman. DP 3 juta, proses. Proses teman-teman. Angsuran? Angsurannya 51. 51. Yang 5 tahun. Tenor 5 tahun. Buat teman-teman yang cari cicilannya kecil, bisa mau DP berapa, bisa langsung ditanya aja. Siap, disesuaikan lagi angsuran terjangkaunya ya Bang ya. Betul. Siap, kita melipir lagi Bang, stoknya. Ada free nih. Oh, ada free. Betul. Baik, ini stok yang lain teman-teman saat kelebatan di screenshot aja Bang ya. Banyak stok yang lainnya teman-teman. Nah, ini ada Honda Freed, mobil sliding door, 3 baris matic. Siap, sliding door-nya aktif semua ya Bang? Aktif semua kanan kiri. Ini Honda Freed-nya tipenya FPSD, tipe tertinggi. Sudah sliding door kanan kiri. Betul. Dia warna putih, warna favorit teman-teman. Joknya juga orisinil Bang Jibens. Wah, ini orisinil rapi teman-teman. AC udah digital. Betul. Oke, plafon bersih. Bersih. Siap pakai lah pokoknya. Siap pakai. Wajib dicek unit, test drive segala macam ya. Ya, untuk sementara pajaknya kita jual mepet 10.25. Tapi kalau memang ada persetujuan antara konsumen dan kita, bisa kita panjangin juga. Wow, terima panjang ataupun sekarang mepet bisa juga ya Bang ya. Bisa juga. Ini plat B atas nama perorangan. Baik. B-nya Jakarta Barat. Betul. Polnya genap. Genap ya. Mobil aman, gak bekas tabrak, gak bekas banjir. Betul, itu yang utama. Kita tawarin berapa Bang Adit? Honda Untuk PSI. open press harga cashnya kita 134 juta aja nih teman-teman. 134 masih bisa kurang ya? Masih bisa kurang atau masih bisa nego. Betul. DP angsuran Bang? DP angsuran ini DP-nya kita kasih di 5 juta aja buat teman-teman. Siap. Angsurannya? Angsurannya di 3, yang 5 tahun. 3, bisa langsung kepoin aja buat teman-teman, chat marketing kita atau bisa chat saya langsung juga bisa. Terjangkau, masuk insya Allah budget teman-teman ya Bang ya. Betul. Baik, kita melipir lagi Bang. Boleh. Ya, ada mobil SUV nih. SUV. Teman-teman juga kalau cari manual ini ada Sigra X manual 2018. Siap. Tapi kita kasih tahu yang spesialnya nih, ada mobil SUV premium. Yes. Ini ada Honda HR-V Prestige. Baik. 2018. 2018. Betul. HR-V Prestige ini udah sunroof dan panoramik. Oke. Iya,
Warnanya juga warna kalem, warna abu-abu metalik. Kunci kebanyakan di sini full set 2 ya. Full set 2 kuncinya. Teman-teman ya. Benar. Jos. Kilometernya kalau nggak salah 80 ribuan atau 85.000. 80 ribuan berjalan. Pajaknya saya lagi perpanjang. Oke. Jadi nanti terima pajaknya panjang Agustus sampai September sampai 2026. Iya. Nopolnya nanti random ya kalau nopol ya. Cuma platnya nanti Tangerang Kota. Tangerang Kota, super panjang kalengan Super nanti panjang. Ya. Mantap nih. Kita tawarin berapa ini, Bang? Ini open price-nya saya nyontek dulu dah. Iya. Banyak listnya, banyak listnya. Jadi kita harus dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat. Pokoknya teman-teman istilahnya bisa request bisa, ataupun teman-teman cari unit apa, japri aja ke Bang Adit. Boleh. Ini kita open price-nya di 225 juta. 225 teman-teman, masih bisa kurang ya. Betul, masih bisa kurang, masih bisa nego. Buat teman-teman yang serius, yang beneran mau beli cash, datang aja ke sini, datang aja kemari, cek mobilnya, cocokin mobilnya, bisa kurang, bisa nego. Mantap teman-teman. DP yang sekarang berapa nih, Bang? DP-nya kita kasih biasanya orang-orang HRP prices 10, 7, 5, kasih 2 juta aja buat teman-teman. 2 juta teman-teman, luar biasa. Cicilannya 6,2 yang 5 tahun. 5 tenor 5 tahun. Teman-teman, saran dari kita ada budget DP gede kayak tadi di pembukaan di awal ya. Betul. Masukin Jadi aja. kalau mau cicilan kecil, teman-teman juga bisa DP-nya di up. Misalnya, Bang, kalau DP 50 berapa? Bisa langsung chat aja ke marketing kita. Betul. Nanti kita hitungkan. Siap. Hitungan spesial japri ke Bang Adit ya. Siap. Kita ketemu di lokasi ya. Oke. Baik, mana lagi kita, Bang? Ada mobil hatchback, mobil kecil nih kita punya. Banyak lagi customer check unit tuh. Betul. Kita punya nih mobil ini yang dulu di mana jadi icon sering terjualnya di Incang Mobilindo nih. Oh gitu. Iya. Mas dari ini tahun 2019 atau 2020. 2019 sampai penjualan di sini ya. 2024. Ini penjualan terbanyak itu di Mazda 2. Mazda model 2. yang lama seperti ini. Siap, yang hatchback teman-teman. Betul, model hatchback. Ini Mazda 2-nya tipenya R. Ya. Tahunnya 2013 Matic. 2013 Matic teman-teman. Baik, kondisi wajib dicek lebih lanjut, bawa montir, bawa mekanik, bawa ke bengkel resmi pun bisa ya Bang ya? Boleh. Siap. Sementara untuk pajak kita jualnya bulan 10 2025. Oke. Tapi nanti kalau apabila ada kecocokan mau proses pajak panjang pun bisa, yang penting kita ada negosiasi atau ada kecocokan angka harga lah. Betul, diskusi aja teman-teman. Betul. Masih bisa ya. Kilometer kalau nggak salah 100 ribuan kecil. 100 ribuan. Wajar 2013. Betul. Interiornya orisinil. Siap. Masih rapi ya. Betul. B-nya pusat ganjil bulan 10 kaleng 28 kalengnya ya. Kita taruh berapa ini Bang? Cashnya kita open di 102. 102 aja teman-teman ya. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang. DP yang seran? DP-nya kita kasih biasa, yang lain kasih 5 juta, paling rendah kita kasih 3 juta aja. 3 juta teman-teman ya. Angsuran? Angsurannya hanya di 2,9 atau 3 juta kurang 15.000. 3 juta kurang 15.000, tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Atau teman-teman mau lebih kecil lagi Bang, mau cicilannya 2,5 aja, harus DP berapa? Japri aja ke salah satu marketing kita, atau bisa langsung japri ke saya langsung. Betul. Wow. Terjangkau teman-teman. Cek unit lebih lanjut ya. Kita geser lagi. Ini masuk Bang. Ini yang masuk. Spesial. Iya. Baik. Ini kita punya mobil keluarga dari Honda. Honda Mobilio Prestige Matic. Baik. 2000-nya 16. 2000-nya 16. Iya, AC sudah digital. Oh, udah digital. Betul. Oke. Karena tipe Prestige peleknya sudah two-tone bawaannya, orisinil. Prestige teman-teman ya. Iya. Coba kita ngintip dikit. Oh, ini red trim atau cover Bang? Itu joknya sudah gantian. Warna coklat. Interiornya, tapi cakep lah. Warnanya coklat, jadi mau makan coklat mulu ya. Ban tebal-tebal teman-teman. Bodi lempeng, warnanya nggak ada yang belang. Aman, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Pajak gimana Bang? Pajaknya hidup bulan 6 sampai 2026. Wow, tinggal Nopolnya genap. Ya. Plat Depok. Plat Depok ya. Iya. Kita gaskan Bang Adit, harga terjangkau yuk. Harganya kita open di berapa nih ya? Saya contek dulu nih. Berapa nih? Ini kita open di 130 juta. 130. Betul, teman-teman. masih bisa nego kurang di depan unit ya. Betul. DP yang seran Bang? DP kita kasih berapa ya? 5 juta, 7 juta. Kita kasih 3 juta deh. 3 juta lagi. 3 juta aja teman-teman. Proses pokoknya pembukaan di awal tadi
DP minim tuh nggak gimmick ya. Nggak gimmick. Bisa dibuktikan teman-teman, bisa diproses lebih lanjut ya Bang ya. Betul. Siap angsuran DP 3 juta bisa berapa Bang? Cicilannya 3,8 5 tahun. 3,8 tenor 5 tahun ya Bang ya. Iya. Siap. Cuman biasa. saya kasih kisi-kisi sedikit untuk dari kita DP minim itu. Ya. Yang penting rumah sendiri. Betul. Atau rumah bersama orang tua atau kakak kandung atau adik kandung. Oke. Yang kedua, yang terpenting B checkingnya bersih Clear. atau aman, tidak ada masalah pernah pengembalian motor, mobil atau kartu kredit di atas 5 juta. Oke. Itu masih Siap, bisa siap. kita maksimalkan. Siap. Pokoknya teman-teman lengkapin aja datanya, kooperatif, insya Allah prosesnya bisa. Berapa hari sih Bang proses kredit? Biasa kita hitung setelah survei, terus data-data yang diminta sama orang leasing sudah lengkap, itu 2-3 hari harusnya udah ada kabar. 2-3 hari kerja ya. Betul. Oke, kooperatif aja lengkapin lagi datanya teman-teman ya. Siap. Siap. Kira-kira informasi tambahan gimana Bang? Di penghujung video ini nih. Kalau Silakan. di penghujung video, kita kasih informasi buat teman-teman Sobat Jang Mobilindo. Ya. Cash kita masih bisa nego. Betul. Surat-surat juga lengkap. Ya. Ready. Betul. Ya kan. Kalau untuk pembelian kredit, kita kasih benefitnya lagi. Ya. Itu servis tune up, Ya. sporing, Oke. balancing, Yes. ganti oli mesin, ganti filter oli. Oke, lengkap teman-teman. Ada garansi juga Bang buat ada kredit. garansi juga. Iya, betul. garansinya ada di kelistrikan, ada garansi AC, Oke. sama penggerak roda. Mantap teman-teman ya. Sudah di reminder lagi teman-teman. Jadi buat yang masih penasaran mau buktikan langsung japri ke Cang Mobilindo boleh ya Bang Adit ya Bang ya. Boleh. Siapa ya teman-teman marketing yang lainnya standby buat teman-teman yang mau tukar tambah segala macam bisa melipir mampir ke Cang Mobilindo ya Bang ya. Boleh banget. Siap. Terima kasih Bang. Makasih juga Bang Giben. Biar sehat berkah Sehat lancar juga. selalu tim dari Encang Mobilindo dan juga terima kasih Mang kameramen ya. 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 Terima kasih sampai jumpa di liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.